salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi bid-darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu al-mahalliyu. I'rab secara mahal. Al-i'rabu al-mahalliyu taghayyurun i'tibariyun bisababil amili fala yakunu zahiran wala muqaddaran. I'rab mahalli artinya perubahan yang sifatnya hanya anggapan atau asumsi saja dengan sebab masuknya suatu amil. Artinya dianggap suatu kata itu menempati suatu tempatnya i'rab karena adanya amil yang masuk kepadanya, karena adanya amil yang mendahulunya, atau karena dianggap terpengaruh oleh suatu amil. Oleh karena itu, perubahan atau pengaruh perubahannya tidak berupa zahir dan juga tidak berupa kira-kira. Artinya tidak ada perubahan sama sekali padanya, karena statusnya hanya anggapan saja. Artinya kata tersebut berstatus menempati tempatnya suatu kata yang beri'rab. Wa huwa yakunu fil kalimatil mabniyati. I'rab mahalli terdapat pada kata-kata yang mabni, baik isim atau fi'il. Mithlu jaa'a haula'id talamizu. Seperti contoh jaa'a haula'id talamizu. Lafadz haula'i pada catatan kakinya, haula'i ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilu jaa'a. Lafadz haula ini adalah isim yang mabni karena termasuk bagian daripada isim isyarah yang dimabnikan kasar, yang menempati tempatnya isim yang dibaca rafa, yaitu sebagai fa'ilnya lafadz jaa'a. Selanjutnya contoh akramtu man ta'allama. Lafadz man adalah isim mausul yang mabni sukun yang menempati tempatnya isim yang dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Selanjutnya ahsantu ilal ladzina jitahadu. Lafadz alladzina adalah isim mausul yang mabni fathah yang menempati tempatnya isim yang dibaca jar yang dijarkan oleh harf jar berupa ila. Kemudian lam yanjahannal kaslanu. Lafadz lam yanjahanna ini adalah fi'il mudhari' yang mabni fathah karena bertemu dengan nun taukid yang menempati tempatnya fi'il yang beri'rab jazm, yaitu fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lam. Oleh karena fi'il mudhari' tersebut bertemu dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' itu hukumnya mabni. Kesemuanya tidak ada pengaruh i'rab baik secara zahir ataupun secara kira-kira. Dikarenakan pada semua lafadz tersebut, artinya lafadz haula'i, lafadz man, lafadz alladzina, dan lafadz yanjahanna itu berupa kalimah yang mabni, di mana statusnya hanya dianggap menempati tempatnya kalimah yang beri'rab,
dikarenakan adanya amil yang masuk kepadanya. Yang pertama, pada haulai ada amil berupa lafadz ja'a. Pada lafadz man ada amil yang berupa lafadz akramtu. Pada alladzina ada amil yang berupa harf jar ilah. Dan pada lafadz yanjahanna ada amil yang berupa lafadz lam. Kesemuanya tidak ada pengaruh baik secara zahir ataupun secara kira-kira. Wa yakunu aidan fil jumalil mahkiyati. I'rab mahalli juga terdapat pada jumlah-jumlah mahkiyah, susunan-susunan kalimah al-mahkiyah. Sebagaimana keterangan sebelumnya yang disebutkan pada penjelasan i'rab mahki. Yang dimaksud dengan jumlah mahkiyah adalah mendatangkan atau mengucapkan susunan kalimah sebagaimana apa yang didengar atau yang diketahui sebelumnya. Wa qad sabaqal kalamu 'alaiha. Pembahasan mengenai jumlah mahkiyah sudah dijelaskan pada keterangan sebelumnya. Fal mabniyu la tazharu ala akhirih harakatul i'rabi. Kata atau kalimah yang mabni itu harokat i'rabnya tidak nampak pada keadaan akhirnya. Yang dimaksud adalah keadaan akhirnya itu tidak terpengaruh oleh suatu amil. Li'annahu sabitul akhiri ala halatin wahidatin. Kalimah yang mabni itu hanya menetapi keadaan yang satu pada bagian akhirnya. Keadaan akhirnya itu tidak bisa berubah karena hanya menetapi satu keadaan saja. Semisal lafadz haulai, selama-lamanya harf hamzahnya itu diharokati kasrah. Walaupun toh lafadz haulai itu dijadikan sebagai fa'il sebagaimana contoh sebelumnya. Ja'a haula'it talamizu. Lafadz haulai walaupun menjadi fa'il itu hamzahnya tidak bisa diharokati dhammah menjadi haula'u. Walaupun menjadi maf'ul hamzahnya tidak bisa diharokati fathah menjadi haula'a. Tetap walaupun amilnya menghendaki nasab, rofa, dan jar, keadaannya tetap satu, yaitu kasroh, menjadi haula'i saja. Selanjutnya, fa'in waqa'a ahadul mabniyati mauqi'a marfu'in au mansubin au majrurin au majzumin fayakunu raf'uhu au nasbuhu au jarruhu au jazmuhu i'tibariyan. Jika terdapat satu kata dari beberapa kata yang dimabnikan menempati tempatnya isim yang dibaca rafa, tentunya sebagai fa'il, sebagai khobar, dan lain sebagainya, atau menempati tempatnya isim yang dibaca nasab, misalkan sebagai maf'ul bih dan lain sebagainya, atau menempati tempatnya isim yang dibaca jar, atau menempati tempatnya fi'il yang dibaca jazm, maka keadaan rafa'nya, keadaan nasabnya, keadaan jarnya atau jazmnya itu hanya sebatas i'tibari atau hanya sebatas anggapan atau dugaan saja, sebatas asumsi. Wa yusamma i'rabuhu i'raban mahalliyan, dan i'rabnya dinamakan sebagai i'rab mahalli, i'rab yang hanya menempati tempatnya isim atau kata yang berstatus i'rab. Ai bi'tibari annahu halun mahalla marfu'in au mansubin au majrurin au majzumin. Maksudnya
dianggap bahwa kata yang mabni tersebut hanya sekedar menempati tempatnya isim yang dibaca rofa, menempati tempatnya isim yang dibaca nasab, dibaca jar atau dibaca jazm saja. Wa yuqalu innahu marfu'un au mansubun au majrurun au majzumun mahallan. Dan dikatakan pada kata-kata mabni tersebut atau kalimah-kalimah mabni tersebut bahwa kata tersebut mahalnya adalah marfu, mahalnya adalah mansub, mahalnya adalah majrur atau mahalnya adalah majzum. Sebagaimana contoh, jaa haula'i talamizu. Lafaz haula'i ini mahalnya adalah mahal marfu atau mahal rafa, dikarenakan menempati tempatnya isim yang dibaca rafa, yaitu sebagai fa'il. Ai bin nazri ila mahallihi fil jumlati. Maksudnya dengan melihat pada tempatnya pada susunan kalimah atau melihat kedudukannya di dalam susunan kalimah. Jika kedudukannya sebagai fa'il contohnya, maka dianggap sebagai kata yang bermahal rafa. Jika kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka dianggap bermahal nasab. Jika kedudukannya setelah isim yang dijarkan, maka dikatakan sebagai kata atau isim yang bermahal jar. Jika kedudukannya setelah amil yang menjazmkan, maka dianggap sebagai fi'il atau kata yang bermahal jazm. Bihaitsu law halla mahallahu mu'rabun lakana marfu'an au mansuban au majruran au majzuman. Hal itu dapat ditinjau jika kedudukannya ditempati oleh isim yang mu'rab, ditempati oleh fi'il yang mu'rab. Artinya, andaikan kedudukannya itu ditempati suatu kata yang mu'rab dan kata yang mu'rab tersebut bisa di-i'rab sebagai i'rab rafa atau marfu, maka mahalnya dianggap sebagai mahal marfu atau mahal rafa. Atau jika mansub, maka mahalnya nasab. Jika majrur, maka mahalnya jar. Jika majzum, mahalnya jazm atau majzum. Sebagaimana contoh lafaz akramtu man ta'allama. Lafaz man ini andaikan ada isim yang mu'rab yang menempati kedudukannya man. Kita ambil contoh seperti lafaz zaitun. Kita tempatkan lafaz zaitun pada tempatnya man, yaitu setelah lafaz akramtu, menjadi akramtu zaidan. Lafaz zaidan dalnya diharokati fathah, artinya berubah menjadi fathah karena beri'rab nasab sebagai maf'ul bih. Oleh karena itu, jika ditempatkan lafaz man setelah lafaz akramtu, maka man ini dikatakan lafaz yang bermahal nasab. Sebagaimana i'rab nasabnya lafaz zaidan yang ditempatkan setelah lafaz akramtu. Kita bisa mencontohkan pada contoh-contoh yang lain. Juga seperti jika kata yang mabni atau kalimah yang mabni itu berkedudukan sebagai fa'il, berkedudukan sebagai maf'ul bih, berkedudukan sebagai isim majrur, berkedudukan sebagai fi'il mudhari' yang majzum dan lain sebagainya. Wal hurufu wa fi'lul amri wal fi'lul madhi alladzi lam tasbiqhu adatu syartin jazimatun wa asma'ul af'ali wa asma'ul aswati la yataghayyaru akhiruha lafzan wala taqdiran wala mahallan, lidzalika yuqalu innaha la mahalla laha minal i'rabi. Huruf fi'il amr, fi'il madhi yang tidak didahului oleh perabot syarat yang menjazmkan seperti in,
man, mata, ayun, dan lain sebagainya. Selanjutnya isim-isim fi'il, isim-isim suara, semuanya keadaan akhirnya tidak terpengaruh, tidak berubah, baik secara lafadz, secara kira-kira, dan secara mahalnya. Lidzalika yuqalu innaha la mahalla laha minal i'rabi. Oleh karena itu dikatakan kepada kalimah itu semua sebagai kalimah yang tidak bermahal di dalam i'rab, tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Maksudnya kalimah-kalimah yang disebutkan tadi, yaitu mulai huruf, fi'il amr, dan seterusnya, itu semuanya tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Artinya tidak beri'rab baik secara lafadz, secara kira-kira, ataupun secara mahalnya. Jadi pada keterangan ini perlu digarisbawahi, termasuk kalimah-kalimah yang tidak ada status i'rab sama sekali, baik pada lafadznya, pada kira-kiranya, dan pada mahalnya adalah huruf, karena hanya dapat berpengaruh dan tidak dapat dipengaruhi. Begitupun juga fi'il amr, begitupun juga fi'il madhi yang tidak didahului oleh prabot syarat yang menjazmkan. Artinya jika fi'il madhi tersebut didahului oleh prabot syarat yang menjazmkan, maka bisa jadi fi'il madhi tersebut beri'rab secara mahalnya saja. Juga isim fi'il seperti hayyahal, soh, dan lain sebagainya. Juga isim-isim saud seperti tuk, di mana kata tuk atau lafadz tuk itu menirukan suara jatuhnya batu. Kesemuanya ini adalah kalimah yang tidak mempunyai status apapun di dalam i'rab, baik secara lafadznya, secara kira-kiranya, dan juga mahalnya. Ammal mudhari'u al-mabniyu fa i'rabuhu mahalliyun. Sedangkan fi'il mudhari' yang mabni, hukumnya itu adalah beri'rab mahalli. Raf'an wa nasban wa jazman, baik secara rafa'nya, nasabnya, atau jazmnya. Mithlu hal yaktubanna wa yaktubna. Seperti contoh lafadz hal yaktubanna. Lafadz yaktubanna ini adalah fi'il mudhari' yang bermahal rafa' karena tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Begitupun juga lafadz yaktubna. Yaktubna ini bermahal rafa' juga karena juga tidak kemasukan amil nasab dan juga amil jazm. Lafadz wallahu lam yaktubanna. Lafadz yaktubanna setelah lam ini bermahal jazm karena kemasukan amil jazm berupa lam. Lafadz walay yaktubna. Lafadz yaktubna ini bermahal nasab karena kemasukan amil nasab berupa lan. Selanjutnya contoh walam taktubanna, walam yaktubna. Lafadz taktubanna dan yaktubna ini adalah fi'il mudhari' yang bermahal jazm karena keduanya kemasukan amil jazm berupa lam. Kesemua fi'il mudhari' tersebut adalah fi'il yang dihukumi mabni karena kemasukan atau bertemu dengan nun taukid juga nun jamak inas. Karena hukumnya mabni, maka statusnya hanya mahal saja. Ketika tidak kemasukan amil jazm ataupun amil nasab bermahal rafa, ketika kemasukan amil nasab bermahal nasab, dan ketika kemasukan amil jazm bermahal jazm. Wa ammal madhi al-masbuqu bi adati syartin jazimatin fa huwa majzumun biha mahallan. Mithlu in ijtahada aliyun akramahu muallimuhu. Sedangkan untuk fi'il madhi yang didahului oleh prabot syarat yang menjazmkan, maka mahal daripada fi'il madhi tersebut adalah mahal jazm. Seperti contoh ini ijtahada aliyun akramahu muallimuhu. Pada contoh ini
Lafadz ijtahada adalah fi'il madhi yang kemasukan amil jazm berupa in, di mana mahalnya adalah mahal jazm, karena in ini adalah perabot syarat yang menjazmkan. Yang artinya jika fi'il madhi tersebut didahului oleh perabot syarat yang menjazmkan, maka hukumnya adalah mahal jazm, artinya mempunyai kedudukan dalam i'rab pada mahalnya. Sekian pembahasan mengenai i'rab mahalli, dan untuk pembahasan selanjutnya mengenai khulasatul i'rab akan dijelaskan insyaallah di video-video selanjutnya. Jika ada pembacaan atau keterangan yang kurang benar, mohon dengan sangat untuk dibenarkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.